Selamat pagi, Dokter Arnanda Selamat Nur. pagi. Baik, Dokter. Sebelum kita lanjut ke materi, saya izin memperkenalkan dokter dulu kepada sahabat Sinap semua ya, Dok ya. Ya, Baik. Ya, teman-teman semua, materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Dokter Arnanda Nur, spesialis bedah saraf, mengenai surgical intervention in hemorrhagic stroke. Nanti sahabat Sinap semua akan mempelajari mengenai penegakan diagnosis stroke pendarahan, terapi pembedahan pada stroke pendarahan, dan juga akan ada diskusi dan contoh kasus. Dr. Arnanda Nur, spesialis bedah saraf ini merupakan dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ya, Dok ya? ya benar. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis di bidang bedah saraf, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, beliau ini sekarang bekerja sebagai spesialis bedah saraf di beberapa rumah sakit. Yang pertama yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, kemudian Rumah Sakit Umum Hermina Depok, dan juga di Bogor Senior Hospital. Tidak sampai di situ, beliau juga aktif di beberapa organisasi, di antaranya yaitu sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga anggota dari Perspepsi. Baik, dokter, apakah Ya, sudah siap untuk mempresentasikan materinya, dok? ya, saya share screen sekarang ya. Siap, dokter. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang di Sinap. Udah ngasih kesempatan kedua kali ya buat saya. Hari ini kita akan belajar tentang berdiskusi tepatnya tentang stroke hemorrhagic. Jadi stroke hemorrhagic ini salah satu kasus bedah saraf yang paling sering kita jumpai di gawat darurat selain pasien-pasien dengan trauma kepala. Stroke hemorrhagic secara definisi, kalau disingkat, adalah merupakan salah satu gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak yang mendadak dan cepat, dan gejala dan tanda yang sesuai dengan area otak yang terganggu karena stroke itu sendiri. Nah, stroke hemorrhagic ini merupakan perdarahan pada intrakranial, dan dari dua macam penyebab stroke yang kita ketahui, penyumbatan dan perdarahan. Perdarahan itu ada sekitar 10-11% dari seluruh pasien stroke yang kita jumpai di gawat darurat. Stroke ini kalau nggak ditangani dengan tepat, sering menyebabkan kematian atau kecacatan yang berat. Nah, stroke perdarahan ini sering terjadi pada saat aktivitas dan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan aliran darah yang ke otak. Nah, secara epidemiologi, kalau katanya itu, kalau di data, 15 juta orang itu dari seluruh dunia itu menderita stroke setiap tahunnya. Nah, pasien-pasien ini biasanya cacat permanen sampai meninggal. Sementara di Indonesia ditemukan 8,3 per 1.000 penduduk serta yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Faktor risiko potensial bisa dikendalikan pada penyakit stroke diantaranya adalah, nanti kita jelasin di belakang. Nah, ini patofisiologi stroke secara sederhana ya. Jadi perdarahan intracerebral itu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah karena adanya hipertensi kronik. Jadi kalau pada pasien dengan orang-orang dengan hipertensi kronik yang tidak ditangani dengan tepat, maka biasanya di pembuluh darah otak itu akan muncul mikroaneurisme. Mikroaneurisme inilah yang satu saat akan pecah karena ada dilatasi dari arteriol. Nah, ini faktor-faktor resiko pada stroke. Jadi ada dua, ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, dapat dimodifikasi ini hipertensi, merokok, diabetes, hiperlipidemia, obesitas, infak miokard, dan yang penyakit katup jantung, ada kegiatan fisik yang tidak adekuat, pola diet yang buruk, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan ada juga konsumsi narkoba sebenarnya, konsumsi kokain yang berlebihan, infeksi dan inflamasi kronis. Jadi kalau ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah usia, jenis kelamin, ras atau etnis, dan riwayat keluarga. Nah, kalau dari penelitian katanya yang ras atau etnis ini, ras Afrika dan Amerika lebih beresiko tinggi untuk terserang stroke perdarahan ini. Klasifikasi. Jadi hari ini kita cuma belajar tentang stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic itu dapat dibagi, ada yang subarachnoid, ada yang intracerebral. Subarachnoid ini seperti gambaran yang ini. Jadi subarachnoid ini perdarahannya ada di bawah arachnoidnya. Biasanya kalau pada gambaran ini terjadi pada pasien dengan pecahnya aneurisma atau dengan ruptur dari AVM, artery venous malformation. Sementara kalau murni karena hipertensi atau amyloid angiopati yang pada orang tua, biasanya gambarannya lebih hiperdens seperti ini.
bukan gambaran yang subarachnoid. Nah, gejala klinis. Jadi sekarang makin ke sini itu usia itu udah bukan salah satu tanda ada gejala dari pasien stroke. Makin ke sini itu yang di IGD itu sering kita dapat pasien-pasien umur muda. Tanda gejalanya itu biasanya hemidefisit dari motorik. Jadi motoriknya itu biasanya pasien datang dengan kelemahan anggota gerak sebelah kiri ataupun kanan, ada hemidefisit dari sensorik, yang lebih sering lagi penurunan kesadaran, kelempuhan dari nervus facialis, nervus 7, jadi mulutnya biasanya udah mencong baru ke IGD, gangguan fungsi luhur, seperti kesulitan berbahasa, afasia, dan buta separuh lapangan padang, dan defisit dari batang otak. Diagnosis, jadi anamnesis terjadinya keluhan gejala defisit neurologik yang mendadak tanpa trauma kepala, dan adanya faktor resiko stroke. Jadi yang di bawahnya ada tabel yang membedakan antara stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Jadi dari onset, dari gejalanya, dari nyeri kepalanya, kejangnya, dan memang ini khas banget antara stroke hemoragik dan yang stroke non-hemoragik. Dan ini dari pemeriksaan fisiknya juga sangat beda ya, dari stroke hemoragik dan stroke infak itu beda dari pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan penunjang. Nah, kalau pada pasien stroke, gold standarnya itu adalah CT scan kepala tanpa kontras. Kenapa? Karena CT scan ini lebih bagus untuk memberi gambaran pada perdarahan yang akut. Dan CT scan ini juga bisa dilakukan dengan cepat, dan biasanya di rumah sakit perifer zaman sekarang juga CT scan sudah ada. Jadi CT scan gold standar dari pemeriksaan penunjang untuk pasien-pasien dengan stroke. Kalau misalkan pada gambaran CT scan kita dapatkan gambaran subarachnoid bleeding atau SAH, maka penunjangnya akan kita naikkan lagi, kita periksa dengan CTA atau CT angiografi yang seperti gambaran ini untuk melihat gambaran ada tidaknya gambaran aneurisma pada pembuluh darah. Karena kalau pada CT scan biasanya gambaran aneurisma itu nggak kelihatan. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan angiografi atau CTA. Nah, pada pasien dengan kita curiganya AVM, setelah kita angiografi, baru kita naik dengan pemeriksaan MRI untuk melihat batas dari AVM-nya. Nah, pemeriksaan lain selain pemeriksaan foto, kita harus periksa juga pemeriksaan darah rutin seperti biasa, hitung jenis, dan EKG. Nah, ini lokasi dari stroke hemoragik yang paling sering kita jumpai pada pasien stroke. Yang paling sering itu, kalau di sini dibilangnya lobar score hemorrhage ini paling sering. Di thalamik ini juga, terus ini pontine hemorrhage yang ada di batang otak. Cerebral hemorrhage ini hanya 8%, dan ini yang paling sering, putaminal hemorrhage. Nah, dulu kalau sebelum ada pemeriksaan penunjang yang kayak seperti CT scan, seperti MRI atau DSA, memang kita menilai, memperkirakan kalau pasien itu stroke hemoragik dan hemoragik dengan menggunakan Siriraj score ini. Jadi Siriraj score ini ada 6 yang perlu kita nilai. Nah, bila Siriraj score-nya memang ini ada tidaknya gambaran stroke hemoragik. Kalau misalkan Siriraj score-nya kurang dari 1, berarti itu stroke non-hemoragik. Nah, kalau ada juga dari skor stroke-nya dari National Institute of Health Stroke Scaling di Amerika. Jadi ini untuk severity score-nya dari stroke-nya itu. Jadi kalau semakin tinggi stroke score-nya yang didapat, maka severity dari stroke-nya itu lebih tinggi. Ini bisa di medscale.com juga ada kok, tinggal dimasuk-masukin, nanti keluar hasilnya, nanti tinggal kita cocokin dengan severity-nya. Penanganan untuk pasien stroke ini memang kita bermain dengan waktu, karena kalau udah lebih dari 6 jam, malah beberapa buku juga bilang kalau udah lewat dari 4 jam, maka kecacatan dan resiko untuk kematiannya makin meningkat. Karena daerah stroke ini kalau pada pasien stroke ini kita harus menyelamatkan daerah penumbranya. Jadi sel yang rusak itu, kalau kita lihat dari tabel ini, jadi per jam itu neuron yang hilang itu sampai 120 juta neuron yang hilang kalau dalam waktu 1 jam. Jadi memang harus didiagnosa dengan cepat dan ditangani dengan cepat. Sebenarnya kalau prinsip terapi pada pasien stroke ini hampir sama ya dengan prinsip terapi penanganan TTIK pada trauma. Jadi tensi kita atur, apabila lebih dari 180 harus kita turunkan, tapi menurunkan tensi itu tidak boleh lebih dari 25%. Biasa kita beri dengan obat-obatan dengan calcium channel blocker, nicardipine,
yang kita mulai dengan 5 mg bila ada emergensi dari hipertensinya. Dan yang kemudiannya yang penting ini kontrol dari tekanan intrakranialnya. Bila pasien gelisah bisa kita tenangkan, dan yang sederhana itu head up 30 derajat, jadi kepalanya kita naikkan lebih tinggi dari jantung sekitar 30 derajat, oksigen dengan hiperventilasi, dan tetap ya, manitol 20%, 1 gram kilogram berat badan per 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan 0,5 gram per kilogram berat badan. Nah, biasanya pasien stroke, kalau misalkan pasien dengan curiga dengan ruptur aneurisma atau dengan ruptur dari AVM, biasanya pasien khasnya itu disertai dengan kejang. Jadi yang paling gampang itu kita kasih phenytoin 10-20 mg per kilogram berat badan, IV bolus dengan kecepatan 50 mg per menit. Jadi sederhananya itu kalau phenytoinnya ini, kalau pada pasien dewasa, biasanya kita kasih 8 ampul di dalam 100 NaCl, dan kita drip dengan drip cepat 50 mg per menit. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dari phenytoin ini 3 kali 100 IV dan cegah infeksi saluran nafas. Nah, kalau pasien stroke ini memang yang paling sering itu diperberat dengan komplikasi. Jadi kita harus mencegah infeksi saluran nafas, saluran kencing, dekubitus, dan flebitis. Dan nutrisi yang cukup, cegah stres ulcer, cegah obstipasi. Kalau ada terdapat gangguan koagulasi, kita bisa pemberian vitamin K. Tapi biasanya kalau pasien stroke, kalau misalkan masuk ke IGD, nggak apa-apa sih, kita kasih aja Kalnek, asam tranexaminat dengan pemberian vitamin K. Dan pemberian AFFP bila terdapat gangguan dari koagulasi. Bila GCS kurang dari 8, dengan tanda klinis herniasi, ini balik lagi ya ke ATLS. Kalau misalkan GCS kurang dari 8, memang rekomendasinya dilakukan intubasi, dan bila memungkinkan dirujuk untuk pemasangan drainase ventrikular. Jadi kita pasang selang ke dalam ventrikelnya untuk mengeluarkan cairan dari otaknya, atau evakuasi hematom. Yang terakhir, rehabilitas medik. Indikasi operasi. Nah, jadi nggak semua stroke itu kita operasi, nggak semua stroke itu harus ditangani dengan operasi. Jadi misalkan kalau menurut Bullock, misalkan ada defisit neurologis yang progresif, volume hematoma yang lebih dari 50 cc, GCS 6 atau 8, perdarahan pada daerah frontal atau temporal dengan volume perdarahan lebih dari 20 cc, atau midline shift yang lebih dari 5 mm, maka kita akan lakukan operasi hematoma. Dan terakhir itu hematoma terletak 1 cm dari korteks tanpa memperhatikan GCS awal. Ini kalau menurut Bullock. Dan kalau menurut dari Japanese Associated Neurotraumatologi, apabila didapatkan perdarahan yang lebih dari diameter 3 cm, kontusi difus dengan edema perivokal yang luas, kompresi pada cisterna basalis, dan edema encefalik, defisit neurologis, monitor TIK yang tidak terkontrol, bila ada pembedahan, bila didapatkan mati batang otak. Nah, tapi kalau di kita biasanya indikasi operasi kita modifikasi. Apabila terdapat perdarahan yang lebih dari 20 cc, itu udah indikasi untuk dioperasi kalau di kita. Nah, ini teknik pembedahannya. Kalau misalkan gambarannya cuma hematom seperti ini, maka kita cuma melakukan tindakan untuk melakukan evakuasi dari hematomnya ini. Jadi cuma kita sedot aja kalau misalkan dia ada hematom seperti ini. Nah, kalau pada AVM biasanya kita lakukan reseksi pada AVM-nya. Jadi kita perlu melakukan tindakan pemeriksaan angiografi untuk mengetahui drainase venanya, untuk kita bisa mereseksi si AVM-nya. Nah, ini kalau misalkan pada pasien dengan aneurisma. Jadi aneurisma ini kita biasanya setelah kita duga ini satu aneurisma, maka akan kita lakukan pemeriksaan angiografi dan kita lakukan operasi dengan pemasangan clipping di leher dari aneurismanya. Tapi sekarang pilihannya udah banyak ya, nggak harus operasi seperti ini. Bisa kita pasang coiling, bisa kita pasang, bisa dengan endovaskular, tindakan-tindakan endovaskular untuk terapi dari aneurismanya. Nah, kalau ini operasinya kita pemasangan clipping di leher aneurisma. Jadi ini aneurismanya, kita klip di bawah leher aneurismanya. Rekomendasi dari Asosiasi Bedah Saraf itu kalau melakukan tindakan operasi pada penderita stroke harus disertai dengan
Kraniektomi dekompresi. Jadi biasanya tulangnya itu nggak kita pasang dulu, kita simpan biasanya kita simpan di perut, atau kita simpan di sisi sebelahnya, atau bila fasilitasnya cukup, kita simpan di kulkas khusus untuk menyimpan organ yang kita pasang di kemudian hari. Ini nggak semua, jadi nggak semua pasien stroke indikasi untuk dioperasi. Jadi ini salah satunya tidak indikasi untuk dioperasi. Jadi pada perdarahan di batang otak, ini nggak kita lakukan tindakan operasi. Nah, jadi stroke ini memang benar-benar harus kita tangani cepat, dengan tepat, karena stroke ini memang mengubah semuanya. Jadi kalau pasien dengan stroke biasanya cacatnya menetap, risiko kematiannya tinggi, dan itu merubah semuanya. Jadi memang harus ditangani dengan cepat, dengan tepat. Nah ini contoh kasus ya, ada satu pasien masuk 12 jam sebelum masuk ke rumah sakit, ditemukan terbaringnya. Jadi memang di kita ini kendalanya itu memang pasien selalu telat ya, datang ke rumah sakit 12 jam, lalu dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, kalau pada pemeriksaan CT scan ini yang harus kita nilai ini soft tissue itu yang di pinggirnya ini kelihatan ada pembekakan atau tidak, ada tidaknya bone discontinuity, ada tidaknya fraktur pada tulang. Jadi penting fraktur pada tulang ini untuk menyingkirkan dugaan trauma pada pasien ini. Lalu kita lihat Sylvian fissure-nya ini kompres atau enggak. Sylvian fissure itu di sininya tertekan atau tidak. Lalu kalau jadi gambaran sulcus dan gyrusnya, kita lihat ada pembekakan atau tidak, terkompresi atau tidak sulcus dan gyrusnya. Jadi kelihatan kalau misalkan ini perdarahannya, kelihatan di sekitarnya ini berwarna hitam, itu tandanya sulcus dan gyrusnya itu terkompresi dan didapatkan hiperdenmas. Hiperdenmas itu gambaran putih pada CT scan. Ini gambaran perdarahan di parietal yang sebelah kanan dan terdapat midline shift. Ini kita lakukan tindakan operasi, evakuasi, dapatkan ICH-nya 25 cc dengan lisis 20 cc, pre-op-nya 11. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wah, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali seperti biasa ya dok ya. Oke dok, izin untuk merangkum materi yang barusan sudah dokter bahas ya dok ya. Jadi sahabat Sinap semua, seperti yang tadi dokter Arnanda sudah bilang, stroke hemoragik ini paling sering ya dok ya, kasus-kasus kegawat daruratan di bidang bedah saraf yang akan paling sering ditemui mungkin di instalasi gawat darurat oleh rekan-rekan kita ya dok. Nah, dari situ kita harus bisa membedakan ini merupakan stroke hemoragik atau stroke infark ya dok. Nah, untuk stroke hemoragik itu sendiri tadi seperti yang sudah dokter Arnanda jelaskan, dia lebih memiliki gejala seperti TTIK yang menunjukkan seperti nyeri kepala dan penurunan kesadaran ya dok ya kalau stroke hemoragik. Sebenarnya prinsipnya sama ya dengan penanganan trauma kepala ya. Prinsipnya sama ya dok ya dengan penanganan trauma kepala, di mana kita dikejar dengan waktu ya dok ya. Karena lebih dari 4 jam tadi seperti yang dokter Arnanda sudah jelaskan, kalau lebih dari 4 jam itu kemungkinan kecacatan dan kematian pada pasien meningkat ya dok ya. Ya benar. Kalau kita telat untuk menangani. Sehingga perlu untuk diperhatikan tadi penanganannya. Tadi penanganannya kurang lebih untuk mengatur tensi, kemudian mengendalikan TTIK juga ya dok ya? Iya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada dokter Aryo, spesialis urologi, dan dokter Arnanda, spesialis bedah saraf, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama sahabat Sinaps.